Hari ini bersama Rian Adrian di teman lama saya. Ketemu lagi. Yang beberapa hari lagi filmnya akan tayang di bioskop. Wah gila, luar biasa. Tapi pabrik gula ini bukan. Tapi ada satu fakta menarik sih. Tapi gue rilis sekarang gak ya? Jadi sebenarnya di pas proses development Jumbo, tanpa gue tahu akan ada film pabrik gula, ada setting di film Jumbo environment dia itu pabrik gula. Hah? Sumpah demi Tuhan. Dan masuk ke film. Dalam film Jumbo, tapi dialog yang mengeksposisikan itu pabrik gula gue take out. Jadi tadi ada shotnya, ada. Jadi si Jumbo ini dan teman-temannya punya di kampungnya ada pabrik gula yang udah terabaikan. Yeah. Mereka jadiin markas gitulah. Mereka jadi tempat main karena udah gak ada yang kerja di situ. Oke. Tapi ada pelangnya di depannya pabrik gula gitu. Bisa pas karena tayang Lebaran kan mereka juga tayang. Iya. Jadi gue pas Iya. ada film pabrik gula, gue bercanda sama teman-teman. Kita padahal ada pabrik gula juga di film Jumbo gitu. Nah, Kodrat 2 di mana di film? Tapi menurut gue ya, gue habis ketemu salah satu produser nih. Terus gue bilang gue mau ketemu lo kan. Terus dia bilang, itu pasti seru banget tuh filmnya. Gue yakin tuh rame. Dia bilang gitu. Terus gue juga bilang, ini kayak rame banget. Karena belum ada film animasi. Iya. Buat anak-anak. Iya. Yang kelihatan proper banget gitu ya. Iya. Karena gue ngeliat dari trailernya. Terus lo ngerjain 5 tahun lagi. 5 tahun. Terus gue ngeliat lewat tuh ada si pemeran anaknya. Iya. Pas lagi take vokal. Iya, gue share BTS-nya. Terus udah 5 tahun kemudian kan. Iya, terus dia pas promosi sekarang udah gede banget. Iya. Dia dari masih anak-anak. Dia umur 8. Ini kita ngomongin yang karakter utama kali ya. Iya, si Don. Iya, si Don. Dia waktu take umur 8. Sekarang 13. Ya, udah 13 tahun. Gila ya, udah berubah banget ya berarti Berubah. Cuman lu menghadapi Lebaran itu kan prime ini banget, box office moment banget tuh. Iya. Apa lu perasaan lu gimana? Gue jujur gue happy. Maksudnya gue happy kalau filmnya jadi banyak. Cuman emang gue tidak menyangka akan ada 5 film Indonesia di Lebaran gitu. Oke. Gue kaget. Maksudnya kayaknya sebelum-sebelumnya gak pernah sampai 5 gak sih? Tapi market lu menurut gue paling beda sendiri. Betul. Yang satu kan tadi pabrik gula, ada Kodrat, ada apa lagi tuh? Ada film horor, ada Komang, filmnya Raim. Oh iya, itu gak jadi? Gak jadi. Oh maksudnya tetap ada kok tadi lo bilang harusnya? Gak harusnya. Gak harusnya. Gue bilang harusnya. Oh iya udah, oke. Delete. Gue ngomong harusnya. Enggak. Harusnya ada Komang kan? Dia bilang Enggak, kan? harusnya gini. Maksudnya ya ada pabrik gula, Kodrat 2, Komang, Norma, Jumbo. Oke. Gitu. Nah, lu anak yang film keluarga sendiri. Iya, satu lagi film keluarga juga tapi keluarga selingkuh. Harus banget lu dengan angle itu. Iya. Tapi kan keluarga juga. Iya betul. Melibatkan keluarga kan gitu. Tahu lagi gue yang Norma itu. Iya kan dari cerita viral itu yang tahu kan lu ceritanya? Yang mana sih? Norma tuh yang Sama selingkuh mertua sama ya? mertua, iya. Oh iya. Film keluarga sih. Film keluarga memang. Film soal keluarga. Soal keluarga. Film soal iya. keluarga. Nah sebenarnya iya Jumbo tuh sebenarnya film ya karena kita memang animasi ya, tapi orang mikirnya kan film buat anak-anak, tapi gue mengemasnya sebenarnya film buat semua umur. Oke. Gitu. Jadi itu juga challenge waktu kita nulis kreatifnya, developmentnya gimana supaya skripnya ini bisa dinikmati semua umur gitu. Gimana anak-anaknya tuh bisa yang nonton bisa enjoy friendshipnya, adventure-nya, tapi orang dewasa nonton sesuatu juga nemuin makna gitu. Gue tuh jarang ya tersentuh dan mau menangis melihat sesuatu. Bohong. Kan gue bilang jarang. Apa? Oh ya jarang. Jarang. Bukan gak pernah ya? Bukan nggak pernah. Ya benar. Ya, gue gak bisa buka di sini. Tapi banyak kok gue menyaksikan Radit cengeng. Anyway. Oh iya. Iya ya. Ya tapi gue ngelihat trailer Jumbo, astaga. Mungkin karena gue bapak kali ya. Ya, oh iya benar. Lo nggak secara eksplisit bilang, gue boleh bilang di situ nggak itu ada yang meninggal apa? Udah di orang tahu lah ya. Tahu. Jadi memang si karakter utamanya itu punya buku dongeng peninggalan ayah ibunya yang udah nggak ada. Oh ya coba premisnya gimana tuh? Premisnya adalah anak berumur 10 tahun bernama Don ingin mementaskan buku dongeng pemberian ayah ibunya yang sudah tidak ada. Oke. Tapi ketika kesempatannya datang, buku itu ternyata direbut sama perundungnya, sama bulinya. Nah, ketika dia mau mengambil balik buku itu, datang satu teman spesial dari dunia yang bukan manusia mencari bantuan manusia untuk menyatukan dia yang terpisah juga dari orang tuanya. Oke. Nah, di trailer itu apa ya kalimatnya Don apa gitu yang buat gue kayak anjir sedih banget. Aku kangen ya atau apa sih?
aku. Oh, Don sayang ayah, Don sayang ibu. Iya. Oh, ini di ending trailer ya. Anjir gue. Ini kayak gara-gara gue udah punya anak sih. Iya. Gue ngeliat itu kayak sedih gitu, tersentuh banget gitu. Iya, jadi Dan gue ngeliat orang keluar dari bioskop. Iya. Yang lo kan baru share tuh. Iya, jadi kemarin kan kita gala premier 2 kali kan, yang dua-duanya lu nggak bisa datang itu. Nah, jadi dia udah gue undang. Bener. Iya, tapi iya maksudnya, Tapi gue akan datang. Tanggal 10 gue udah masuk di jadwal gue. semuanya. Ketika gue balik dari Australia nanti, gue liburan di Melbourne. Oh, wis. Ketika gue balik tanggal 10 nanti, hal pertama yang gue lakuin, gue balik tanggal 9. Oke. Tanggal 10 gue akan nonton di bioskop. Siap. Film Jumbo sama Anissa dan 2 anak. Oh iya, oke, catat ya 10 April di 10 Dika. April. Kalau dia nggak nge-IG story tiket, Gue akan foto IG story tiket dengan caption congrats at Ardiandi. Ardiandi siapa? Adriandi. Iya betul. Tapi anak-anak lu suka film animasi? Anak-anak gue suka Paw Patrol. Oh iya. Tahu nggak Paw Patrol? Tahu, polisi anjing. Ya tahu gue. Bener kan? Oh emang bener sih. Bener kan? Emang bener Gue sih. gak salah dong. Paw Patrol tentang iya kan? Gak Jadi salah gue tahu yang ada sih. satu pulau, terus setiap kali ada masalah mereka menelpon Paw Patrol kan. Bener. Ya. Terus mereka per tim itu punya keahlian masing-masing. Ada yang helikopter ya kan. Betul. Nah, Tapi ketawa. enggak, tapi anjing semua. Siapa yang nonton siapa? Alea sama Aca. Dia nonton yang series. Aduh, gue nggak tahu lagi. Dia pokoknya hari Minggu itu kegiatan mereka adalah menonton sebebas-bebasnya yang dia mau. Hari Minggu tuh selalu gue ngeliat Paw Patrol. Sama satu lagi yang ada di bawah laut, Gurita. Dia kayak punya submarine gitu. Oh ya, Octonauts. Octonauts. Ya. Sama Thomas Thomas the Train. the Train. Masih, gue kira Masih. masih ada ya. Lucunya, mereka nggak pernah nonton yang Indonesia punya. Oh. Nah, either gue nggak tahu ada, Iya. atau mereka nggak punya akses saja karena nggak ada yang ngasih tahu gitu. Iya, Tapi ada bisa nggak jadi. animasi Indonesia? Animasi Di YouTube, Indonesia atau- ya ada Nusa Rara, ada Rico the Series. Oh ya Nusa ya, Nusa Ya, ada. ada si laptop si Unyil. Itu animasi. Ada yang animasinya. Apa Oh. sorry, mungkin judulnya bukan ya. Si Unyil the Series apa gue? Mohon maaf, tapi ya ada. Oke. Adit Sapo Jarwo. Adit Sapo Jarwo. Nah, gua mau mereka pernah beberapa kali nonton nonton animasi di bioskop. Tapi seumur hidup mereka baru 2 tuh. Apa tuh? Nah, gue lupa tuh apa ya? Mario Bros. Minion. Lupa. Pokoknya 2 kali. Dan dua-duanya gue gak ikut sih. Ya. Hah? Elementals. Oh, itu sama kita. Sama gue. Yang cewek api sama cowok air. Ada gue. Memorinya dia kayak ikan mas. Gue suka lupa gue juga gak tahu gue. Kelupaan mulu. Tapi 2 kali itu mereka ini betah dan maksudnya mereka sudah bisa dalam environment bioskop. Iya, gue ngelihat foto yang dikirim sama ibunya sih. Menarik ya. Biasanya orang tuh kalau istrinya legal nyebutnya nama, bukan kalau ibunya tuh biasanya orangnya beda. Nggak, sama Anissa gitu. Iya. Itu kan Anissa ibunya. Iya betul. Yang dikirimin Iya. ibunya sih. Jadi sama- lo 10 April akan balik dari Melbourne, lo akan ajak keluarga lo nonton film Jumbo. Betul. Oke. Apa yang harus gue siapkan nih? Anak gue Heeh. itu butuh banget di prep. Oh gitu. Ya, supaya mereka nggak takut sama suara, supaya mereka punya ekspektasi. Kayak misalnya kita mau nanti kita nonton ini ya, yang ceritanya kayak gini gitu. Oh. Nah ini gue mau ngajak nih anak gue nih, ada Alea, ada Aca, Wah menarik nih. ke Kemang Village. Wis. Ya, pasti lu sana nggak akan pernah dandan. Gue yakin lu pasti dandan rumahan ke sana. Iyalah, Deket doang. iya, gue ke sekolah anak gue aja Nyendal. begini. Gue bilang apa? Hamin Oke. satu. Hamin 1. Besok kita mau nonton film animasi nih. Buatan teman papa. Itu Maksudnya, pasti gue bilang. Ini filmnya Indonesia nih. Terus ceritanya seru, penuh persahabatan gitu. Tapi ada petualangannya. Oke. Ada petualangannya gitu. Terus banyak lagunya. Oke. Ada warna-warnanya yang menarik gitu. Oke, itu gue bilang kayak gitu aja ya. Ya. Ada yang serem-serem nggak? Ada yang menegangkan. Harus diiniin Iya, anak ada, gue. ada yang menegangkan gitu karena di petualangan si Jumbo dan teman-temannya nih mereka berusaha menghentikan sesuatu yang jahat dan mereka harus bekerja sama. Tapi pas mereka mencoba berani tuh ada situasinya cukup menegangkan gitu. Tapi nggak ada. Tapi nggak pukul-pukulan kan? nggak ada horor nggak. Nah, itu kan ada soal bullying. Terus gue ngeliat lo share. Iya. Karena lo juga dibully. Iya. Seberapa masuk core memory lo sehingga bertahun-tahun kemudian lo jadikan itu film? Jadi
Ya seperti lu dulu dipanggilnya Mutun. Betul. Ada Sama yang tahu kelas nggak? 3 ada muka kartun, betul. Muka kartun. Sama senior gue. Jadi gue tuh SD tuh adalah anak pertama di angkatan gue yang kumisan duluan. Jadi gue hormonnya tuh kayak cepet banget. Jadi gue tuh dulu berbulu lebih cepat daripada teman-teman gue gitu. Jadi gue tuh dulu sering banget dikata-katain. Gue dulu punya panggilan nama gitu. Kalau Don tuh dipanggil Jumbo karena dia gemuk. Gue tuh dipanggil Bucil dulu. Bulu kecil. Karena lu penuh dengan bulu-bulu. Iya, gue bulu-bulu kecil gitu. Terus kayak setiap Anjir, aneh banget. ya kayak apa namanya pernah disuruh pentas apa kayak drama sejarah gitu. Gue disuruh jadi kayak apa Jenderal Sudirman gitu-gitu. Jadi yang orang tuanya. Iya, karena udah ada kumisnya nggak perlu Gimana pakai sih? prop Gue gitu. gak ngerti. Jadi lu SD kelas? Ya mungkin kelas 4. Kelas 4 SD. Sudah ada kumis. Ya tipis, tapi ada kumis gitu. Terus makanya lu dikatain. Iya, pernah dikatain lele, pernah dikatain bucil, ya kan? Karena ada bulu-bulu juga gitu. Terus kan kalau kan gue sekolah Islam kan, jadi kan kalau sholat Jumat tuh kan kita nggak pakai sepatu kan, pakai sendal. Jadi kalau wudhu tuh kelihatan kaki gue tuh berbulu banget gitu. Itu dari kecil lu udah buluan. Iya, Itu membuat lo merasa apa ketika kelas berapa SD itu lo Ya, dikatain buluan? gue tidak terima kalau itu mendefinisikan gue, karena itu kan biologis yang bukan gue yang atur gitu loh. Dan gue kayak nggak seneng aja kan, ya. Terus kenapa gitu? Gue kan nggak bisa. Berarti itu menyakitkan. Iya, buat saat itu gue kan nggak tahu cara ngeregulasi emosinya. Gue mau balas balik, mereka nggak kumisan, mereka nggak buluan gitu, kayak Gak ada yang punya bulu selain lu. enggak. Buat jadi berkomplot gitu sesama Jadi geng bulu. sesama buluan enggak? Enggak, lu Enggak. cuman lu buluan Iya waktu sendiri. itu waktu itu kayak gitu. Oke. Terus gue nggak tahu sih menurut teman-teman ya. Menurut lu, gue tuh bibirnya tebel apa enggak? Bibir Nggak terlalu ya, biasa aja. lumayan sih atasnya. Dulu tuh dianggap bibir gue tuh tebel banget, seangkatan juga. Lo ya atasnya. Iya, atasnya ini kan. Iya, atasnya tebel. Jangan ketawa ya. Tapi dulu gue ada satu julukan yang sekarang menurut gue, dulu gue sedih banget dan gue sedih kesel dikatain. Tapi sekarang pas gue pikir-pikir lagi julukan sama teman gue itu, terus gue liat di kaca, ternyata julukan itu menurut gue jenius. Ah, lu katain apa? Lintah kawin. Karena ini kayak dua lintah lagi kawin. Masih nggak boleh ketawa ya? Gitu. Banyak lah dulu gue suka dikata-katain gitu. Lintah kau. Tapi salah itu, aturan bukan itu julukannya. Apa? Lintah kawin ditimpa lele. Oh iya. Tapi itu menyakitkan buat lu. Menyakitkan. Dulu menyakitkan. Tapi setelah itu ya udah gitu. Tapi Sampai nangis nggak? pernah nangis. Di sekolah nangis. Iya. Pernah. Emang separah itu ya ternyata. Gue pernah diputusin pacar gue gara-gara Lo SD udah pacaran? udah. Gara-gara buluan. Iya. Bukan pacaran gara-gara buluan ya, diputusin pacar gara-gara buluan. Bukan pacaran gara-gara buluan. Tapi kan dia udah lihat lu bulu lo kan? Maksudnya Iya. dia udah lihat lu berbulu kan? Nggak usah Iya. dia udah lihat lu berbulu Dia kan? nggak apa-apa, tapi kayaknya dia nggak bisa. Dia nggak Tekanan sosial. Iya, betul kan? Tekanan sosial. Iya. Dia nggak seneng gitu kayak misalnya kayak nama ceweknya siapa gitu, terus kayak pacarannya merian gitu. Iya, punya vitamin hormon gitu-gitu. Vitamin hormon apa sih? Vitamin hormon. Ya apa itu? Ya karena ceritanya pacar gue yang ngasih gue vitamin hormon, makanya gue kumisan. Oh. Pikirannya jauh banget ya. Iya, Jadi iya. sebelum Firza Logika tuh teman-teman gue udah kesana gitu. Udah terbiasa gue Lu udah jangan pola bahas pikir dia lagi gitu. jadi buah naga. Oke, terus itu salah satu core memory yang lo bawa sampai akhirnya lo bikin film Jumbo. Iya. Karena dibully itu melekat itu ke diri lo pada saat itu. Iya, dan salah satunya juga adalah gue tuh nggak jago olahraga dulu tuh. Kayak bukan gua gitu. Dulu kan pada main bola, pada main basket gitu. Tapi kan lo pernah sispek. Kok lo tahu sih? Tahu lah, gue liat fotonya. Apa? Ada. Masih ada? Oh, nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak ada. Enggak, itu dulu ya oke. Jadi gue Ya kan? pernah. Iya. Jadi gue dulu pengen mengubah persepsi. Jadi Bahwa lo nggak bisa olahraga. iya, abis itu gue sit up, gue push up gitu-gitu, terus gue ikut. Jadi badannya. Iya gitu. Jadi ya itu kayak pelampiasan gitu sih. Tapi itu semua karena lo nggak bisa olahraga. Hubungannya sama film Jumbo, lo nggak bisa olahraga. Si Don nggak bisa. Sidon nggak pernah diajak main sama teman-temannya karena dia selalu dianggap paling lelet dan setiap kali dia ikut main pasti timnya kalah.
Which is berarti Don itu banyak proyeksi dari diri lo dong. Tanpa gue sadarin ya gitu. Cuman Oh itu nggak sadar itu? nggak sadar, gue gitu ngetiknya. Enggak sih, maksudnya Don tetap gue develop sebagai karakternya sendiri, dia punya journey-nya sendiri, dia punya wants and needs-nya sendiri, nggak plek-ketiplek semuanya dari gue gitu. Tapi tapi situasi-situasi yang terjadi sama Don di ceritanya pernah gue alamin juga. Gitu. Dan mungkin insekuritas lo dulu yang laki lo proyeksiin ke situ. Betul. Mungkin yang kesamaannya adalah Don tuh deket banget sama neneknya, gue juga deket sama oma gue gitu. Soal orang tua, ya itu juga. Dia anak tunggal si Don itu. Si Don juga. Tapi yang menarik dari Jumbo ini, itu 5 tahun lo dibikin nih. Ya. Itu gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Apa emang lo setelah lo kan menang Piala Citra tuh? Yang itu 2000. Ya pakai apa? Tugas kuliah lo kan? Tugas kuliah itu tahun 2002 kan? Gue aja lupa ya 2021. Ya udah lama lah. Ya 2020, 2021. Itu yang jadi legitimasi lo buat akhirnya Visinema atau Angga bilang kayak oke, yang lo bikin gitu nggak? Iya. Oh iya. Iya. Jadi si Project Jumbo ini sebenarnya udah konsepnya udah ada tapi nggak ada ceritanya. Terus pas gue konsepnya apa? Maksudnya gimana tuh? Konsepnya udah ada tuh? Idenya aja gitu. Visinema tuh yang menginisiasi ide Jumbo itu sebenarnya Adriano Colby sama Irfan Ramli, ada berdua. Oke. Tapi mereka nggak punya story, nggak punya full plot gitu, nggak ada. Dan yang mereka punya cuman kayak kita bikin sebuah IP di mana yang mirip kayak Jin dan Jun, kayak Doraemon, di mana ada satu karakter utama yang kesusahan kesehariannya terus dibantu sama tokoh yang ajaib gitu aja udah. Sesimpel itu. Oke. Nah, terus mereka mau develop itu sebagai series awalnya, live action bahkan. Oke. Terus kayaknya pas development mulai banyak keterbatasan gitu. Saya Angga bilang ini kayaknya mediumnya yang paling tepat bukan live action, animasi gitu. Oke, ini belum ada nih. Belum. Oke, lalu baru kalau animasi kata Adriano Colby coba aja kontak Riana Driandi gitu. Nah, lo lagi apa tuh? Gue lagi ngerjain tugas akhir itu, lagi ngerjain si prognosis itu. Oh, bahkan belum masuk Piala Citra. Belum, tapi si Angga Sasongko follow gue. Kan gue suka nge-share proses di Twitter. X sekarang ya namanya. Iya di X terus. Di X. Ya gue suka ngasih lihat lah, gue storyboarding, gue apa-apa. Dia mantau ternyata. Kayak dia lihat, oh ini orang gini gitu, ngerti. Oh, belum di approach tuh. Belum. Masih dilihat-lihat sama Angga. Iya, lihat-lihat gitu. Dari Seru bulunya gitu kan, anak ini buluan gitu kata Angga gitu kan. Oh iya dia kumisan gitu. Oh iya terus. Ya udah terus gue di chat sama Adriano Colby kayak persis sebelum gue lulus, sebelum si prognosis itu gue tayangin, ditanyain balik kapan Mas Angga Sasongko pengen ngajak lu direct film animasi gitu. Si Adriano Colby bilang gitu ke lo? Iya. Itu tanpa tahu hasil karya prognosis kah atau udah? Tanpa tahu. Wah berarti udah percaya banget sama lu ya? Iya mungkin ya. Karena lu kan pengalaman directing nggak ada sama sekali justru. Pengalaman directing. Iya belajar di situ. Gue belajar directing di sekolah itu kan. Iya tapi artinya produk. Oh enggak kan gue pernah bikin ini. Tapi ya maksudnya gak tahu ya terhitung apa. Gue ingat kalau 2013 gue pernah bikin sketsa komedi. Outwit Inc. Tahu ya, sama Pange. Sama Pange. Ya proses belajar directing gue organik ya. Ngelihat lu ngedirect gue di Malam Minggu Miko. Ya tapi artinya calling card lu untuk animasi belum ada. Belum. Ketika Angga bilang bahwa lu direct film animasi. Iya. Berarti kepercayaan dia ke lu. Iya. Itu tinggi banget ya? Iya. Gila juga Angga ya? emang gila kayaknya dia. Gila banget menurut gua. Ya maksudnya kayaknya itu yang selalu jadi karakteristiknya dia ya. Dia risk taker gitu. Wah gila sih. Oke. Dia kontak lu. Dia kontak gua. Apa yang terjadi? Pas gua balik, terus dia bilang bahwa Visinema tuh pengen punya divisi sendiri, Visinema Animation. Tapi nggak langsung lompat ke project. Kayaknya gue dikasih, mungkin pada saat itu dia nggak bilang, tapi bentuknya adalah probation ya, in a way ya, kayak tes. Oke. Gue dijadikan produser pendamping dulu, belum udah jadi director. Gue jadi produser pendamping di film layar lebar Nusa yang 2021. Oh itu Nusa lo terlibat tuh? Iya, karena kan tapi IP-nya bukan IP Visinema, IP-nya Little Giants, dan tapi mereka bareng sama Visinema bikin film layar lebarnya. Oke. Nah gue dimasukin ke project itu untuk ya menerapkan ilmu gue lah, untuk jaga timeline, lihat proses pipeline-nya bener apa enggak, workflow-nya bener apa enggak gitu-gitu. Nah setelah itu dan baru lihat juga gitu, maksudnya kayak sekalian ngukur animator Indonesia tuh seberapa skillnya, gitu, pemahaman storytellingnya, dan ternyata banyak yang bagus. Dan gue lihat pas dibikin Nusa itu, oh kita punya talent yang keren gitu. Itu lo dapet soal bikin timeline, tahu workflow itu di Nusa. Iya, maka enggak belajarnya udah dari waktu di US. Tapi ini kan skalanya beda. Yang lo pelajarin sama skala. Ini skalanya langsung ngitung, langsung ngukur gitu. Kayak ini bener nggak pipeline lo harusnya ini dulu, baru ini, terus kan ada budgetnya terkondisikan nggak gitu gitulah.
Nusa keluar, apa yang terjadi? Terus susah keluar, pandemi. Oh iya lagi, pandemi. Jadi apa namanya kapasitas bioskop dikurangin setengah Iya. kan waktu itu. Terus baru ya sebenarnya performance-nya juga bagus gitu. Cuman setelah itu jadi tahu kayak gue udah mulai bisa membayangkan tipe cerita apa sih sebenarnya yang secara tema atau secara pendekatan tuh gampang diterima sama orang Indonesia gitu. Ya itu? Family value Oh. gitu. Ya cerita-cerita yang dekat gitulah. Oh, dan orientasinya ke keluarga. Ya, orientasinya ke keluarga. Cuman gue pengen bikin sesuatu yang lebih personal sama gue kan. Jadi gue pengen punya film yang lebih punya ada elemen magicnya, ada bukan fantasi, ada friendshipnya, ada adventure-nya. Gitu. Ini karena lo suka Disney kah atau? Sebenarnya macam-macam ya. Kayak kemarin tuh gue menarik banget pas gue ngobrol sama teman gue yang nonton di premiere di tanggal pertama yang lu nggak datang itu. Jadi teman gue ada yang datang karena teman gue baik yang itu tuh. Iya, gue undang dia datang. Teman lo mungkin nggak nonton tanggal 10, tapi gue Oh nonton. iya benar. Teman gue nggak ke Melbourne tapi teman gue satu lagi ada namanya Radit, dia akan nonton tanggal 10 April. Gak, dia bilang gini, ketika lu pengen menjadi seorang sutradara gitu, lu perlu banyak referensi tapi lu juga perlu original. Terus kalau lu terlalu banyak referensi tapi lu nggak original, kesannya karya lu tuh cuman kayak tambal sulam dari apa yang pernah lu tonton aja. Tapi kalau lu terlalu personal tapi lu nggak punya sesuatu yang gampang dimengerti sama orang, lu jadinya terlalu egois dan idealis. Make sense, lalu. Terus dia merasakan Jumbo itu penggabungan kedua hal itu yang tepat. Kayak dia merasa ini personal banget buat Rian. Gue tahu ada ciri khasnya dia di Jumbo. Tapi dia juga bisa mencerna bahwa media apa aja sih yang selama ini gue pernah cerna, karena ada jejak influence-nya tuh ada di situ gitu. Oke, tapi tetap palatable buat masyarakat gitu. Dan gue pas gue itu menyadari, maksudnya di Jumbo tuh ada rasa, gue bukan menyamakan Jumbo dengan apa gitu ya, tapi gue menyadari ini kayaknya hasil kita kan input output kan, kayak gitu kan. Maksudnya lu juga pasti menulis punya idola banyak, habis itu lu serap banyak, akhirnya jadi Radit gitu kan. Iya. Jumbo tuh gue sadarin ada dari Harry Potter ada, dari Jurassic Park ada, dari E.T. ada, Stranger Things ada, The Goonies ada, macem-macem deh. Kayak bukan Malam Minggu Miko. Lo tau komik Miko nggak? Miiko. Tahu dong. Nah itu tahu, ada. Yang kecil. Terus Doraemon ada. Kayak gue pas nyadarin, oh iya juga ini elemen. Ultraman ada. Ada Ultraman ya? Iya. Pokoknya itu adalah gabungan dari apa yang lo tahu, tapi tetap masih bisa dinikmati masyarakat luas. Tapi orang yang tahu, orang pernah lihat, tahu referensinya gitu ya. Iya. Oke. Ini gue jadi nanya lo mulu. Ini ngabuburit nanya-nanya. Oh, harusnya gue yang nanya lo ya. Iya, ada nggak? Lo akan bikin film lagi nggak? Hah? Lo akan bikin film lagi nggak? Belum tahu. Kenapa? Lo lagi, maksudnya, karena waktu itu kan lo periodenya bener-bener pendek intens, nggak maksudnya intens film after film atau film dan semuanya dari buku lo gitu, dari ya apalagi abis Miko kan, Manusia Setengah Salmon, Cinta Brontosaurus gitu. Ya gue belum tahu karena saat ini gue lebih menyukai stand up comedy. Oke. Jadi gue menunggu panggilan yang cukup personal dari diri gue untuk membuat sesuatu yang kayaknya ini menyenangkan gitu. Oke. Kalau kemarin apa catatan apa? Nah itu gue main doang. Oh main. Gue nggak jadi director, nggak jadi apa. Tapi kalau gue suatu hari diminta buat main, terus skripnya seru, ya gue mau. Kalau memang matching semua ya, skrip, jadwal dan lain-lain. Timun Jelita diajak buat diadaptasi jadi film? Jujur, beberapa pembicaraan ada, tapi ini karena passion project gue ya. Oh iya benar-benar. Jadi gue kayaknya masih nunggu, masih nunggu mediumnya pas gitu. Maksudnya masih nunggu bahwa ini adalah medium yang paling tepat gitu. Iya. Dan buat sekarang menurut lo adalah novel dan musik. Saat ini tuh. Oke. Mungkin suatu saat nanti gue tidak menutup kemungkinan gue ngerti banget sih. Tapi lo paham ya maksud gue ya? Gue ngerti banget. Kayak ntar dulu deh dia biarin dia tumbuh dulu gitu kan. Misalnya kayak dia baru lahir. Atau nunggu panggilan aja, nunggu panggilan dari diri gue kayak. Iya. Kayaknya waktunya film nih gitu. Berarti lu terakhir film tuh kapan? Bikin. Lupa, gue udah lama banget. Hangout tuh tahun berapa? 2018 kan. Tapi gue lagi menyenangi stand up sih. Nah, lu nih supaya nyambung sama Jumbo lagi nih. Lu kan udah bernazar Rian Adriandi. Kalau Jumbo 4 juta penonton. 4 juta penonton. Iya. Dan lu memang udah nyiapin kan? Apanya? Materi stand up-nya? Iya tapi masih setengah mateng lah gitu. Belum dikemas untuk jadi satu spesial gitu. Tapi gue mau, jadi gue bilang aja ya lo kalau mau lihat gue spesial ya bikin Jumbo dulu lah 4 juta penonton, kan gue capek bikin yang ini. Jadi gue mau bikin yang itu worth it juga gitu. Oh iya sih, 5 tahun pak. Iya. Apa ininya?
tantangannya selama 5 tahun itu? Lu nggak ada rasa kayak ini kapan tayang sih? Ada. Nih gini, capek tuh ada, capek ada, terus anxious ada. Cuman perasaan untuk quit tuh nggak pernah ada. Oh, Kayak gue dari dulu pengen banget ini terjadi gitu. Gue pengen banget punya film animasi, pengen jadi sutradara animasi tuh pengen banget. Gitu. tentu yang waktu paling lama itu buat produksi gambarnya kan? Ya, Pasti kan? betul. Berarti kan kalau skripnya salah aja nih, lu telah membuang waktu begitu banyak orang kan? Kalau skripnya salah. Iya maksudnya kalau skripnya tidak bagus, Iya, betul. itu udah keburu dikerjain menjadi sebuah film dengan Nah, mindsetnya ternyata gini, yang gue menarik dari tim Visinema dan Angga juga, kemudian eksekutif produser kita kan Pak Heri Salim, terus produser Anggia Karisma. Ketika kita development gitu, gue kan menulisnya berdua. Iya, sama sama siapa? Widya Arifianti. Oke. Dipanggilnya Bida. Dia juga nulis Home Sweet Loan, dia nulis Nusa, dia nulis musikal Keluarga Cemara. Pas kita develop, udah mulai berdraft-draft gitu kan, terus karakternya makin jadi, konfliknya, plotnya segala macam. Kita makin jatuh cinta sama ceritanya, kita makin sayang sama ceritanya, sampai kita merasa ini harus dibelain animasi. Jadi bukan kayak pas ntar kalau skripnya kurang gitu, ntar kalau jangan animasi deh, enggak, justru kayak yaudah deh nggak apa-apa animasi soalnya skripnya bagus banget gitu. oh karena jauh lebih mahal dan lebih beresiko maksudnya gitu. Betul, karena pembuatannya lama, tapi kita menyadari bahwa cara paling tepat untuk nyampein cerita ini tuh animasi gitu. Bukan berarti menurut gua live action nggak bisa, tapi eksplorasi visualnya tuh beda gitu. Paham. Ya, jadi gue kayak punya ruang yang lebih luas buat menyampaikan poin-poin dan atau scene-scene gitu di cerita ini tuh dengan animasi. Terutama Berapa draft skripnya? 9. Anjir. Produser campur tangan Iya, dari campur draft tangan. 1. Iya. Jadi pas kan gue original story gue. Habis itu draft 1 gue bareng sama Bida. Habis itu ada input gitu pasti. Produsernya juga ikutan development. Seberapa membatasi keinginan Adriano Colby untuk ada karakter magisnya itu? Enggak. Karena kan awalnya itu ide dia kan? Iya. Bahwa ada karakter magis, which is yang Tapi kalau kan- asumsi gue sih hantu kan? Iya. Tapi belum ada cerita kan. Dia cuman kayak gue mau bikin ini sama ini gitu. Oke. Jadi ketika itu idenya itu dipindah tangankan itu juga menurut persetujuan mereka. Oke. Jadi kayak ini lanjut ya di developnya Marian ya gitu. Jadi mereka di credit title ntar tetap ada. Tapi ide untuk ada hantu karena dari mereka kah atau memang awalnya lo mau Jumbo ada hantunya juga? Dari mereka. Oh, oke. Jadi lo incorporate aja. Iya. Tapi kemudian gue kasih nama, gue yang desain bentuknya, desain karakternya, gue kasih backstorynya tuh gue gitu. Karena kalau gue ngeliat trailernya, gue baca sinopsisnya, kehadiran hantu itu membuat kompleksitas ceritanya jadi dimensinya gue jadi nggak akan menerka dibawa kemana. Iya. Paham gak sih maksud gue? Paham. Kalau lu cuman cerita Jumbo dibully, mau dapetin buku dongeng, itu secara structure Iya. kebayang. Iya. Nah, Ngerti gak sih maksud gue? ngerti. Nah, kemarin banget teman kita Jovi. Ingat gak? Iya, kakaknya Iya. orang berisik itu kan. Kakaknya Dovi kan. Jovial nonton, gue kasih eksklusif screening. Oke. Nonton, dia bikin konten juga sama gue bahas ngobrol. Tapi dia nonton duluan gitu, Oke. karena dia teman gue yang baik. Iya. Jadi gue undang nonton Tanggal dia 10, gitu. tanggal 10. Iya, terus. Ya. Nggak ada habis itu dia persis ngomong kayak hal yang sama. Kayak lo, dia bilang, iya? gue lihat trailernya, Heeh. gue lihat ada anak yang mau mementaskan sebuah talent show dari buku orang Betul. tuanya, diambil bulinya. Oh, I know where this is going kata dia. Tahu, strukturnya kebayang. Iya, dia nonton anjir belok dan gue nggak nyangka kata dia gitu. Oke. Deal tanggal 10 pasti nonton. Karena memang film itu sekarang ya menurut gue, atau semua bentuk art deh. Itu gimana caranya ngasih penonton something yang similar buat mereka but different. Betul. Original but new. Iya, original but new. Original but familiar. Itu. Ya. Itulah maksud gue. betul. Original but familiar. Iya. Ya artinya apa ya? Gue mau digocek kemana sih gitu. Iya. Meskipun nyebelin ya kadang-kadang ya Iya. buat kreator ya. Iya. Kayak lu nonton film pengen digocek banget gitu Iya, loh. pengennya nyari plot twist gitu Maunya ya. nyari plot twist, tapi mau nggak mau Betul. freshness itu kita bisa bisa harapkan gitu lah ekspektasinya. Iya. Dan gue nggak tahu ini kalau yang mohon maaf ya misalnya kayak guru-guru gue kan belajar juga dari Mas Salman Aristo kan. Mas Aris ya. Salah satu mentor gue juga. Ya mungkin ini kalau gue menyalahi aturan menulis mohon maaf ya, tapi menurut gue akhirnya gue nyadarin kalau gue nulis cerita daripada gue over explain menjelaskan berlebihan, lebih baik penonton over feeling.
dia merasakan berlebihan buat gue. Bagus itu. Jadi contohnya gini, menurut gue ya, pas gue nonton lagi, gue tuh ternyata banyak banget suka film yang apa istilahnya, magical realisme. Ya, Nah, betul. karena kan kalau fantasi gitu ya, fantasi itu kan secara literatur kan genre yang menggambarkan sesuatu yang kita nggak punya pengetahuannya. Iya. Ya kan, Lord of the Rings, Middle Earth, kita nggak tahu tempatnya kayak apa, tapi di situ dijelasin. Nonton Thor ada Asgard, fantasi kan. Tapi kan kalau magical realism, realitanya lu tuh pahami gitu. Sesuatu yang lu hidupi, lu tahu orang-orangnya ngapain. Dia tuh kayak dia kayak gue juga, dia sekolah, dia kerja, tapi di dunianya dia kadang-kadang terjadi momen-momen magic yang tidak terjelaskan. Dan gitu. tokohnya kadang tidak perlu mencari penjelasan. Dan bahkan dia tidak bereaksi seperti kita expect dia bereaksi. Betul, nah, betul. Gue suka banget yang kayak gitu. Oh, berarti lu suka Murakami dong? Nah, gue baru mau ngomong, karena waktu jadi nih Radit nih waktu syuting Malam Minggu Miko, kalau gue lagi belum take, gue disuruh nunggu ada satu ruangan yang ada banyak rak buku lu itu lu. Oh iya bener. Jadi kalau yang lu nunggu scene lu take lu di sini aja. Iya. Nah, gue lihat beberapa buku ada Haruki Murakami. Gue sempat baca. Terus suka nggak? Nggak suka ya? Suka. Oh, maksud gue kayak hujan kucing. Hujan kucing. Nah, tapi kayak hujan kucing. ya kan, tapi kayak oh ya udah gitu. Bener. Kemarin gue ngobrol juga sama Jovi, gue suka film yang karena gini, misalnya daripada gue sebagai penonton atau penikmat atau pembaca pun lebih penting mana sama gue untuk tahu kenapa hujan kucing atau hujan kucing itu membawa ceritanya kemana. Paham. Lebih penting yang kedua buat gue. Paham. Jadi misalnya kayak nonton Toy Story gitu, ya gue lebih penting ngikutin gimana sebuah boneka dapat jealous karena ada boneka yang lebih keren. Iya. Daripada gue harus mencari jawaban kenapa boneka itu hidup di dunia itu. Paham. Paham. Jumbo tuh ada elemen itunya gitu. Paham. Gabriel Garcia Marquez itu 100 Days of Solitude. Itu ini banget kan, apa namanya, kayak dianggap salah pelopor genre Magical, itu iya. kan. Iya. Wah iya seru. Oke, berarti lo Ada yang gue suka banget. Apa tuh? Gue suka banget Paddington, nonton belum lo? Paddington nonton. Paddington 1 dan 2. Beruang kan, beruang. Iya, maksud gue Ya udah. iya, dan Udah, dia sebagai warga begini. gitu, Iya, diadopsi terus udah di stasiun, Ya orang nggak ada udah. yang kayak, anjir beruang gitu. Oke. Happy gue. Gue tuh ngelihat ini tuh memang hati lo banget lo taruh ya di project ini ya. Karena Liver dong. Jantung apa? Sorry, pankreas lo taruh di empedu. Ya, sorry. hati lo taruh banget di sini karena gue ngelihat tweet lo soal sold out di mana-mana buat pre-screening. Lu tuh masih main X ya? Kan sebelum lo datang gue nyari semua untuk obrolan kita hari ini. Iya benar-benar. Gue bilang. Gue cari semua. Pertama kalinya gue tahu rasanya. Tapi gue ingat lu juga dulu kayak gitu. Gimana tuh? Film pertama lu ngeliat apa? Oh tiket ini penuh. Bahkan lu bilang ke gue dulu, gue inget banget Radit pernah cerita gini. Yan, gue sebagai seorang penulis, pertama kali gue dikabarin novel gue laku berapa eksemplar gitu. Iya, cetak ulang. Cetak ulang. Itu perasaan yang nggak tergantikan karena gue belum pernah ngerasain kayak gitu. Lu pernah cerita gitu ke gue. Bener. Terus buat gue itu rasanya kemarin. Karena ada semacam legitimasi bahwa yang kita bikin itu menarik buat orang. Satu itu betul, dan kayak ada perasaan kayak ini tuh nanti bukan lagi milik gue. Oh iya. Ini punya orang gitu, kayak pas buku lu dibawa pulang ke rumah orang, dia baca dan ya udah itu jadi lu nggak bisa mengganggu gugat lagi, nggak bisa kayak, ngerti nggak sih gue? Iya. Itu menjadi interpretasi dia. Iya. Itu menjadi milik dia, bebas dia mau respon seperti apa tuh udah nggak bisa lu kontrol gitu. Atau mencintai lebih dari kita. Iya kan? Betul. Kan ada kadang karya-karya yang dicintainya lebih sama orang yang baca gitu. Bahkan kadang-kadang mereka bisa menemukan sesuatu yang intensi kita nggak ke situ, tapi ternyata mereka ngiranya ke situ, terus kayak, ada juga yang nangkep kayak gitu ya gitu. Bener. Pertanyaan buat gue. Pertanyaan buat lo. Ada lagi gak? Seru nih kita ngobrolin Jumbo nih. Kalau lo lagi seneng stand up, ya. Nah terus kan, kalau sekarang kan, sorry ya bahasa gue, tapi bukan gimmick ya, tapi kayak ciri khas terbaru lo adalah lo stand up, abis itu lo ngundang penonton untuk cerita, abis itu lo bahas secara komedik lagi. Yes. Akan lagi nggak kayak gitu? Maksudnya akan nextnya Radit stand up akan ada konsep baru lagi? Belum tahu. Ya dari tadi jawabannya belum tahu doang. Karena gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup gue. Nah, menurut gue penonton harus tahu sejatinya seniman tuh seperti ini. Oh gitu. Iya, dia nggak overplan. Oh iya. Dia nggak overplan, tapi ketika callingnya datang dia respon. Bener. Nah, gue belum tahu ada permainan apa lagi. Tapi kan gue lagi cerita sialku. Nextnya mungkin masih sama formatnya. Karena selama ini masih mengasyikkan buat gue.
ketika sudah tidak mengasihkan, gue akan cari yang lain. Iya. Nah jadi patokannya dari gue sebenarnya. Iya. Kalau buat gue udah nggak seru, udah nggak mengasihkan, ya udah gue akan mencari. Ih, lu tuh sama banget ya, maksud gue. Karena kita seniman. Nah, pertanyaannya gini, Iya, gue kan? tuh ngerasa gue tuh sama banget sama lu dari secara passion sama secara memandang art tuh seperti apa. Ha-ha. Kenapa lu lebih kaya dari gue? Ini pertanyaan gue. Kenapa lu lebih kaya dari gue, Dit? Gue berjuang bersama lu dari Malam Minggu Miko, serial yang membesarkan YouTube-nya Adit. Sebelumnya dia hanya joget-joget pakai deodoran. Nggak, gue lebih beruntung aja. Oh, iya, bener, Gue lebih beruntung aja. Bener. Cuman Nggak, yang bercanda. nggak cuman menurut gue Nggak, menurut gue lu lebih rajin. mungkin. Menurut sih gimana tuh? Lebih rajin. Iya lu nunggu calling, tapi kalau nggak datang pun juga lu mengulik sesuatu. Kalau iya sih itu ya sih. Jadi lu ada sesuatu yang konsisten gitu. Gue kadang-kadang kayak agak breaknya tuh agak lama gitu. Dan kalau buat gue sisi bisnis itu penting kalau buat gue. Iya. Nah gue nggak tahu kalau lu. Iya. Karena gue mungkin di trade-nya secara finance ya. Iya. Gue kuliahnya finance. Ah iya benar. Heeh. Benar. Jadi soal marginal cost, soal revenue, soal marketing itu gue Iya. memahami dan ingin nge-crack gitu. Nah, ini yang gue pelajarin banget dari Radit ya. Jadi episode 1 Malam Minggu Miko itu bukan low budget lagi, kayak ngayal budget, kayak film Malam Minggu Miko 1 tuh bener-bener kayak apa ya? Gua nggak dibayar, Betul. apa? Jadi tapi gini. Terus gue nemu satu quote dan gue Iya. pas baca quote itu gue ingat elu jadinya di Malam Minggu Miko. Be stubborn with the vision, but be flexible with the plan. Betul. Jadi kata dia, ya lu ngotot soal visi kreatif lu nggak apa-apa, tapi fleksibel dengan rencana mengeksekusi itu. Betul. Terus gue ingat, kan kita dari skrip kan gue tahu ya, maksudnya gue ingat banget Radit tuh berkompromi untuk gimana caranya eksekusi scene ini karena gue nggak ada duitnya kata Radit. Betul, karena nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Terus abis itu gimana caranya ini tapi esensi dokumenterinya tetap dapet. Gue udah lupa lagi. Emang apa? Ya enggak, ya maksudnya lu bilang, lu kan kita akhirnya bikin dokumenter juga karena lu merasa apa namanya, satu belum ada yang kayak gitu. Iya. Tadinya kita mau pakai musik, nggak ada budgetnya. Terus itu akhirnya budgetnya cuma bisa bayar Mas Aditya Sofyan buat gitaran di depan bumper. Habis itu itu pun juga gue cuman minta izin aja. Iya, sama dan- Mas Adit. tapi akhirnya maksud gue keterbatasan lu bukan gue ya, keterbatasan bukan kita, lu. Ya, Ulang-ulang. gue ya. Keterbatasan serial komedi itu tidak bisa punya sound effect lucu-lucuan atau Justru menjadi karakteristiknya Malam Minggu Miko. bener, itu bener banget. Dan gue juga selalu merasa tipikal itu terulang di beberapa show yang atau program atau konten yang karakternya kuat. Contohnya, Ya. lu mau ngeband sama artis, tapi yang lu punya instrumen sekolah anak TK. Jimmy Fallon namain itu, jadi bukan berusaha menutupi kekurangannya, justru dinamain apa with school. Tahu gak sih lu? Tahu sama The Roots kan? Iya, Iya, Jimmy tahu. Fallon with school instruments. Tahu, gitu. tahu. Terus Tiny Desk Concert. Tahu ya. Jadi mereka nggak bisa bikin concert hall, punyanya cuma meja kecil, ya konser di situ, kasih nama lah Tiny Desk Concert. Gue tuh ngerasa orang kayak gitu kan berdamai dengan keterbatasannya. Iya, justru orang kreatif suka Iya. dikasih keterbatasan. Oh gitu. Karena kita punya kotak. Kreativitas tuh butuh kotak. Kotak apa? Ya apapun. Limitasi kan? Iya, limitasi Ya. gitu. Perlu ada kandangnya gitu. Ada kandang ya. Tapi memang Malam Minggu Miko 1 gue inget banget. Apa namanya, Anca pun juga tidak ditakdirkan buat main kan. Iya. Gue setiap kali, sorry gue potong ya. Iya. Setiap kali gue kayak jadi guest speaker di gimana gitu, selalu nanya-nanya, gimana sih Mas bisa dapet pemain kayak Mas Anca? Selalu Kok nanya bisa- gitu ke gue. Orang mainnya bisa bodoh banget gitu. Iya, dan itu kayak karakternya. itu dia acting apa, maksudnya metode acting apa gimana? Gue selalu ceritain bagaimana awalnya dia tidak ada di skrip bahkan. Betul. Lalu gue selalu inget Radit tuh selalu mencari karakter yang bahkan sebenarnya itu hanya untuk episode itu. Betul. Gue inget banget. Betul. Cerita itu adalah ceritanya ada pembantunya yang nemu ular, Iya. terus dipotong palanya, Iya. udah suruh potong palanya. Tapi ketika itu kita punya satu ekstras waktu itu, gue ingat belum Anca, gue ingat semuanya Dit. Iya. Lo nggak ya? Itu Mbak beneran sebenarnya. Iya, Mbak beneran yang tidak Mbak bisa beneran. acting. Iya, karena memang Mbak beneran. Betul lah, berulang-ulang take lo nggak dapet. Iya. Terus lo kayak, aduh gimana nih? Hampir aja tuh nyari alternatif gimana ya caranya biar ada orang yang nemuin ular ini dalam ceritanya. Iya. Pada saat itu Anca adalah asisten dari manajer lu pada saat itu. Iya, dia lagi ngerokok di luar tuh. Bukan ngerokok, dia ngerokok. Habis itu ada datang tukang sate.
manajer lu pesan sate itu. Terus Oh, sate itu iya? dibawa ke dalam sama Anca. Anca masuk pintu kayak, "Mas, ini pesenannya." Terus lu kayak orang sempurna gitu. Itu ya? Iya. Gue lupa. Terus langsung kayak- yang gue inget dia ngerokok terus gue bilang di mana gue nyari pembantu orang-orang yang kayak pembantu rumah tangga jam segini ya terus. Ya itu, Oh, itu ya habis kali itu dia ya, masuk. maksudnya. Oh, iya, iya, oke, Habis itu oke. langsung terus kayak ya akhirnya Udah lu aja. Dia jadi legend. Wah gila sih. Aneh kan? Iya, tapi malam minggu Miko itu Terus sekarang jualan apa? Alat pemadam. mana api ringan. Apa? Masih ya? Apa? Masih enggak, Anca? Masih, tapi saya- dia jadi ini nge-grab juga, masih nge-grab, dia lagi nge-grab. Oke. Kemarin nelfon gue soalnya, Dit, gue tadi ada penumpang. Kenapa? Dia tahu banget semua soal alien. Boleh nggak gue undang? Boleh nggak lo undang? Buat dia bicara soal alien. Dia ngerti banget alien, tapi dia tahu banget soal alien. Iya ya Cak, iya ya. Gue Oke, Cak. ngebayangin Anca yang ngomong. Iya ngomongnya gitu ya. Apa kotak. Malah lu Iya, inget buat malam minggu kotak. Miko. Iya malam minggu Miko itu, ya gue minta izin sama Mas Aditya Sofyan waktu Iya. itu. Terus lu nggak dibayar. Iya. Kamera minjem punya Betul, Shani. punya Shani. Shani Budi. Iya. Shani juga bantuin. Iya. Terus akhirnya begitu diambil Kompas, ya udah akhirnya kita beli gue bayar orang buat bikin Iya. musik teng teng neng neng Iya, neng neng iya. neng. Terus ya udah akhirnya sampai 2 season. Nah, cuman itu calling card gue jadinya untuk bikin film layar lebar. Iya, betul. Nah, buat gue butuh itu buat akhirnya dapat kesempatan nge-direct. Heeh. Lah lu Enggak. lu cuman ngerjain tugas, Angga udah bisa percaya. Enggak, dia kan nggak langsung ya nih gitu kan, dia nonton dulu. Jadi setelah Iya. itu rilis, setelah itu gue lulus, Angga nonton dulu. Ketemu sama gue play, ya udah ada feedback menurut dia. Oh. Feedbacknya adalah pacing, editing gitu. Iya, Tapi iya. progresi shot secara bercerita tuh bisa diikutin. Oke. Gitu. Jadi dia ngerti gue mau fokus ke apa, emosi eskalasi itu dapet. Oke. Nah ya udah, akhirnya gue diterjunin ke itu, dan gue juga beberapa kali ke setnya Angga, dia lagi syuting live action waktu itu. Nanti kita cerita tentang hari ini. Oh. Jadi gue juga mengulang lagi perasaan ngelihat lu ngedirect. Oh, ketika datang ke set itu. Iya, karena pengalaman gue ngelihat sutradara ngedirect tuh cuman elu, Salman Aristo di Cinta Dalam Kardus. Iya, CDK. Terus malam Miko Movie lu lagi. Gua lagi. Sama pernah satu gue ada series sama Toyota sama Joko Anwar. Bang Joko direct. Ya, gue sama Gian Luigi. Gian Luigi. Sama Dwika Putra. Dwika. Sama Ernest Samudra. Era Samud. Gue ngapain ngulang-ngulang nama-nama yang Iya, nggak apa. Tapi Iya, terus. oh iya, maksudnya pendekatan setiap director beda-beda gitu. Dan gue jadi ngerti kayak lebih ngerti prosesnya seperti apa. Nah, pas gue ngerjain Nusa, gue jadi lebih lihat lagi gitu. Oh, kalau animasi agak beda sedikit. Kayak Oke. gitu. Nah, ini Jumbo 5 tahun ngebuat. Dalam berapa hari ini ketika video ini tayang dalam berapa hari dia akan muncul di bioskop-bioskop. Iya. Itu apa ini lo? Strategi lo di hari pertama lo mau ngapain lo? Ketika Sebenarnya strategi- hari tayang gitu. Gue inget soalnya kalau film gue H-1 nggak bisa tidur Pak. Gue Hamin Nggak bisa satu tidur, premier nggak bisa tidur. Gue tahu rasanya. Jadi strateginya makanya kenapa pas gue juga ngundang Ernest bilang kok jarak premiernya ke tayangnya jauh banget. Mungkin itu juga antisipasi gue butuh validasi juga. Dan kita pengen mempromosikan ini jauh hari gitu supaya kita langsung punya bukan review ya, maksudnya Word of mouth. Word of mouth Iya. gitu. Dan gue sangat lega karena gue di dalam ruangan itu nonton sama orang-orang, dan ini momen termagis gue ya. Jadi karena gue bilang ini semua film buat semua umur, Iya. buat keluarga. Ada yang bawa anak, Oke. ada yang pakai stroller. Oke, padahal dia bukan anak-anak. Betul. Dia gue waktu dulu udah berkumis. terus. Terus dan kan sama tim promo kan suka direkam tuh pas mereka lagi nonton. Tahu. Engage semua, nggak ada yang Boring, rewel, nggak ada yang nggak ada buka yang HP. tidur, nggak ada, nonton semua. Terus kayak di titik mereka gue harapkan ketawa, di titik mereka nangis gitu. Dan yang paling magis buat gue adalah ada satu adegan bioskop lagi hening, ada satu anak nyeletuk, Jumbonya nangis gitu. Karena ada adegan itu. Iya, tapi dia menyuarakan, dia mengeluh ke orang tuanya kayak dia nggak mau lihat itu terjadi. Jumbonya nangis gitu. Berarti dia udah ingin sama karakter. Dia udah ingin sama karakternya. Terus ada satu lagi di scene ending, gue nggak akan spoiler apa, tapi di scene ending lagi hening. Terus ada satu anak teriak, bukan teriak, nyeletuk gitu kedengeran,
kok bisa gitu. Dan menurut gue gue udah lega banget sebagai seorang storyteller karena Anjir, gue gak sabar gue nonton gue. Tapi ya kalau di dunia yang ideal ya, Judd Apatow itu, dia kan kalau ngedirect bisa berapa 3-4 jam hasil can-nya itu, hasil durasi filmnya. Dia ngedit bareng penonton di bioskopnya dia. gue sepakat kalau komedi harus begitu. Iya kan? Gue sepakat. Itu dunia yang ideal, Pak. Gue nggak tahu lo bisa apa nggak ya. Tapi kalau gue sih ngerasa kayak produser gue nggak bisa ngasih itu deh gitu. Untuk ngerol banyak, taruh bioskop, ketawa, ditandain, abis itu pulang ngedit lagi. Makanya menurut gue lu, Ernest itu orang yang bener cara bikin film komedi di Indonesia. Ya itu dengan Di cara. FGD-in. Oh iya dong. Iya, karena ada kan yang enggak. Tapi FGD gue kan di depan. Nah, kalau Ernest nyari titik tawa, dia gitu di marking. Di ruang editing. Enggak, jadi dikasih special screening FGD. Oh oke. Untuk Iya, dia tahu benar. yang bahkan kayak ternyata yang tadinya dikira biasa aja ternyata dapat half punchline, Iya. ditandain gitu. Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu ya bahwa lu ngedit film komedi tuh harus memperhitungkan di dalam mental lu durasi orang ketawa. Bener. Jadi kadang-kadang kalau nonton komedi, gue pernah lihat ada orang video gini, nonton dia ngedit episode sitcom Friends, suara ketawanya di take out. Oke. Di take out. Jadi kita nonton biasa gitu doang, gak ada suara ketawa penontonnya. Oh iya. Dragging banget. Bener. Tapi itu kan by design karena memang jeda itu ada jeda awkward gitu loh, Dit. Paham. Habis dia ngelempar punchline, terus cuman kayak eye contact, diem aja lama. Iya. Padahal penonton lagi ketawa. Betul. Nah, dan gue ngobrol sama Ernest juga melakukan itu. Ya, karena lo harus punya space. Betul. Kalau enggak ketutup tuh. Ketutup. Iya. Nah, Jumbo tuh sebenarnya in a way nggak sampai se ekstrim Judd Apatow, tapi yang tayang ini tuh draft editing kelima kalau nggak salah. Artinya apa? Gue ada beberapa kali ada FGD nonton. Oh, berarti lo juga ada. Ada. Tapi yang gua mau di dunia yang ideal, FGD nonton itu di bioskop yang besar dengan penonton umum. Nah, kalau lu FGD... Oh, bisa diedit lagi? Judd Apatow gitu? Iya. Udah rilis? Oh, enggak rilis. Oh, tetap di teater? Teater gede. Oh, ini masukin. ini screening room lah. Iya, kayak kalau kita FGD biasa Iya, kan. iya, screening room. Emang siapa Iya. komputer depan pada ngelinker kan. Ah. Oh iya, lo juga gitu berarti. Iya, enggak, iya misalnya monitor lah ya, TV Monitor. Iya kayak gitu. Terus jadi Jumbo itu sebenarnya yang sekarang final cut-nya yang akan rilis itu durasinya 102. 102 menit. Ya, including kredit. Oke. Story-nya doang 96. Oke. 96. Sebelumnya awal banget itu 1 jam 116 menit. Oke. Apa yang dibuang itu? Banyak ya kayak Dragging. iya, filler scene, terus kayak gue mengakui waktu itu karena gue dibantu sama Mas Teguh Harjo, dia editor Jumbo gitu, dan diskusinya cukup intens. Maksudnya kayak gue masih punya kebiasaan sebelum jadi yang sekarang memulai scene tuh dengan dimulai, bukan udah di tengah eventnya gitu loh. Kadang-kadang kan apa sih yang istilahnya arrive late, leave early. Iya, kalau istilah film kan gitu tuh. Iya, jadi gue nggak perlu ngasih lihat dia masuk pintu, buka pintu, Betul. jalan, habis itu duduk baru berantem. Betul. Bisa jadi dia udah duduk aja di sini terus berantem. Iya, itu teorinya gitu. Iya, hal-hal yang kayak gitu pas gue lihat, oh iya juga ya gitu, nggak perlu. Nah itu ketika dikikis gitu, ya fatnya tuh lemak-lemak berlebihnya tuh udah nggak ada. Jadi sekarang udah daging aja gitu. Seru. Wah, ini udah kita ngobrol sampai udah mau buka nih. Pertanyaan terakhir nih buat lu nih. Nextnya apa nih? Begitu box office lah. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Box office. Apa? Lu udah punya project lagi atau gimana? Jujur gue belum tahu. Ada. Lu juga belum tahu kan? Lu sama kayak gue. Iya sama. Bayangannya ada. Kayak gue misalnya kayak ketika misalnya Jumbo diterima dengan baik dan dicintai banyak orang, gue punya IP journey-nya. Untuk Jumbo? Iya. Apa next? Bisa yang mana aja. Jadi divisi animation tuh karena memang kan IP animasi itu kan sebenarnya di dunia ini kan yang sukses-sukses kan bukan cuma satu film. Dia evergreen. Dia outletnya bisa macam-macam. Bisa bahkan kalau Disney itu bisa jadi on ice, bisa jadi merchandise, bisa jadi ya kan. Oke. Mario Bros aja bisa jadi film lagi gitu. Kayak gitu. Nah, ala Disney lah. Kalau Disney kan IP-nya dikukup tuh. Iya. Banyak. Dan ya mungkin gue bayangannya adalah ntar Jumbo paling dekat gue ngebayanginnya adalah Jumbo coba gue pikirin arah sequelnya seperti apa di kepala gue. Oke. Ya tapi itu tergantung box office-nya. Akan 5 tahun lagi nggak kalau lo bikin? Feeling lo? Apa karena semua pengetahuan dan resource lo punya bisa? Nah,
kita kan banyak evaluasi kan. Evaluasi setelah Jumbo pertama. Ini gue cerita sama Ernest juga, dan Ernest expect gue akan jawab itu akan terpotong signifikan, tapi enggak. Dengan pelajaran dari Jumbo gue bisa motong mungkin gak 5 tahun, mungkin 4,5. Ya capek banget gua. Pak itu lama banget pak. Nggak bisa ya, di luar begitu juga ya? Lo lihat aja, Moana 1 rilis 2016, Moana 2 rilis 2024, hitung aja. Oh iya ya. Tapi lo lihat di Wikipedia mereka mulai develop skrip buat sequelnya di tahun itu juga biasanya, kalau box office udah bagus. Berarti memang secara monetisasi yang paling benar ngembangin IP, nggak hanya berharap sama satu revenue stream doang. Betul. Bahkan itu yang dilakukan Disney kan. Disney tuh misinya Walt Disney tuh sebenarnya bukan pengen bikin film animasi paling baik di dunia. Bisnisnya Walt Disney tuh modelnya adalah dia pengen bikin taman bermain paling bagus di dunia. Walt Disney World Park itu sebenarnya bisnis dia tuh itu. Tapi yang membedakan dia dengan park lain adalah sebenarnya kan mainannya sama, halilintar juga, roller coaster juga, tapi punya story dan karakter. Ya, yang udah lengket. Yang udah lengket, sehingga orang tuh masuk ke sana tuh punya relevansi gitu. Iya. Gue bukan pengen naik jet coaster, gue pengen naik jet coasternya Peter Pan. Kayak IP terbesar di dunia, lo tau gak apa? IP Pokemon. Iya betul. Pokemon. Dan itu mengalahkan gua semua sangat IP mengharukan banget pas baca ide awal kenapa dia bikin Pokemon. Kenapa tuh? Dia merindukan masa dia mencari kecebong dan capung. Oh, nangkap serangga. Iya, nangkap serangga di kampung halamannya. Bener. Dan dia pengen merasakan satu dunia, merasakan betapa serunya itu. Kan ini banget ya, dari personal banget. Iya, tapi bentuknya jadi kayak monster, keren menurut gua. Iya. Dan monsternya punya ini sendiri ability gitu. Iya. Keren. Sebelum udahan nih. Jadi gue ada satu tim kreatif namanya Gilang. Biasanya dia nyiapin pertanyaan buat gue. Lo kan teman gue, jadi gue tadi nanya-nanya apa adanya aja nih. Iya. Ya kan. Nah gue pengen tahu dia penasaran apa sama lo, biar dia nanya langsung. Gilangnya nanya gue? Iya, Gilang ayo sini, sebelah gue Gilang. Di Jumbo ada karakter yang mukanya kayak dia loh. Oh iya bang. Ya hantu. Iya. Iya lagi. Enggak, yang kambing. Nggak tahu ya. Pantas kayak familiar gitu. Mau nanya apa Gilang? Mau nanya ke Bang Rian. Aku tahu dari Bang Rian kalau animasi itu bukan genre tapi medium. Iya. Pertama kali Bang Rian bilangin itu kayak di YouTube abang waktu ngabuburit ngalor ngidul. Udah lama banget ya. 3-4 tahun. Terus aku penasaran soal penceritaan di medium animasi. Kan para storyteller punya kebebasan untuk bercerita. Dia mau bikin di live action atau di animasi kan. Nah ketika dia udah punya sebuah cerita untuk film misalnya, gimana caranya dia bisa tahu film ini untuk live action, film ini untuk animasi gitu. Oke. Kayak misalnya kenapa Jumbo sorry bang yang gak punya pacar gitu ya. Jumbo tapi gede gitu dia. Jumbo. Kenapa Jumbo diputuskan sama Bang Rian untuk animasi cocoknya ini gitu. Oke, atau kalau dia live action bedanya di mana? Kalau soalnya tadi Rian kan sempat cerita soal ada hal-hal yang cocoknya di animasi. Nah, hal-hal apa lebih konkretnya gitu kali ya? Aspek storytellingnya itu bedanya di mana sih gitu. Oke, dia sastra Inggris soalnya. Thank you Gilang, thank you. Jadi waktu gue di studi di US itu, gue belajar ada satu namanya mata kuliahnya itu adalah, gue lupa lagi namanya ya, Animation Film Language namanya, bahasa film animasi. Terus gue inget banget ujian pertama adalah ada 7 sifat, anjay kayak makhluk hidup ya. 7 sifat atau 7 kemampuan yang animasi bisa lakukan, live action tidak bisa lakukan. Anjir seru nih, apa nih? Gue gak hafal, gue lupa banget ya, tapi ada beberapa. Contohnya satu adalah penetrasi. Animasi bisa melakukan penetrasi kemanapun tanpa terhalang, bingung kameranya masih masuk kemana. Jadi di shot pertama gue di luar muka Radit, dalam satu take yang sama gue bisa masuk kerongkongan Radit sampai bawah. Isi otak ya, kayak Inside Out, kayak film Osmosis Jones, lu bisa lihat aliran darah kayak gitu-gitu. Penetrasi. Kemudian morphing, berubah bentuk tanpa harus cut, tanpa harus bantuan CGI. Jadi animasi misalnya dari apel mau gue bikin jadi ayam, dia bisa berubah. Tanpa harus gue punya syuting apel dan syuting ayam, terus misalnya gue masking, gue edit gitu. Bisa aja gitu. Terus ada lagi gue lupa time stretch apa time warp gitu. Kayak gue bisa bikin Radit dari umur 1 tiba-tiba jadi umur 70 dalam 1 menit. Di luar CGI bisa melakukan itu? Karena CGI termasuk animasi? Iya. Live action bisa melakukan itu kalau dibantu CGI, kalau dibantu animasi.
Artinya makanya kalau kita bikin animasi kayak Jumbo yang bikin, mending ada elemen magical realism-nya sekalian. Betul. Karena Kalau medium nggak itu nanggung. cocok. Iya, betul. Sehingga Oh, ada I see. banyak konsep-konsep yang mungkin bisa dijelaskan lebih menarik atau lebih sederhana karena lu punya bantuan visual. Oke. Misalnya Inside Out 2. Udah nonton belum? Udah nonton. Kan ada karakter anxiety. Anxiety tahu. Kemudian di ending filmnya Riley mengalami panic attack Oke. di lapangan. Dia panic attack. Oh iya pas main Tapi bola ya. dengan bahasa visual animasi, Oke, direkturnya menggambarkan si anxiety-nya muter di dalam markas muter gitu. Itu yang menyebabkan dia panic attack. Itu lu bisa menciptakan sebuah bahasa yang sederhanakan sebuah konsep untuk lu komunikasikan gitu. Oke. Nah, lu secara sadar melakukan itu kah di Jumbo? Iya, ada. Langsung secara sadar tuh. Ini karena animasi maka harus ada ini gitu. Enggak kayak Don lagi merasa ini. Don punya motivasi ini gitu. Di bayangannya Don kayak apa di kepalanya Don ya. Gue bawa Don ke situ, set gitu. Oke. Gokil. Oke Rian, thank you udah datang hari ini. Jangan udah nih. lupa. Jangan lupa. Jangan lupa nonton Jumbo. Jangan lupa nonton Jumbo filmnya. Gue punya tagline dari filmnya yang kita percayain sama-sama di tim Jumbo dan gue berharap semuanya jadi percaya mantra ini. Apa tuh? Film Jumbo ini dibuat untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita. Ih.